Hai guys, yuk kita mendaki gunung, tapi nggak jalan kaki. Kita coba dengan mobil Nissan. Kuat nggak ya Serena C26 yang transmisi CVT ini? Jarak dari kota Tasikmalaya ke Gunung Galunggung sekitar 19 km dengan waktu tempuh tidak terlalu lama ya, hanya sekitar 41 menit. Ini kita lihat jalan akses menuju Gunung Galunggung sudah keluar dari kota Tasikmalaya barusan. Baru keluar ya, tidak jauh. Karena sangat dekat ya, hanya 19 km tadi. Kebetulan cuaca cerah. Ini tanggal 23 Desember hari Sabtu tahun 2023 jam 9-an pagi. Kita sengaja mau jalan-jalan di sini dengan Serena C26 ini dengan dimuati dengan 8 orang dewasa dengan bagasi penuh dengan tenda, carrier dan peralatan camping lainnya. Kita ingin coba kuat nggak ya Serena ini menanjak. Gunung Galunggung ini merupakan gunung api dengan ketinggian 2168 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertingginya 2240 meter di atas permukaan laut. Ini adalah perjalanan uji coba terakhir sebelum memutuskan untuk menjual mobil ini, karena memang beberapa kali mobil ini gagal mendaki Gunung Ciremai, kemudian di Bali di pantai Melasti, Pendawa, Garuda Wisnu Kencana, kemudian di daerah Kintamani. Tapi ini saya coba uji coba pertama menggunakan alat nanti yang saya jelaskan di belakang. Alat yang mudah-mudahan bisa mendongkrak kemampuan mobil ini untuk menanjak di tanjakan yang ekstrim. Kita mulai lihat ini sudah mulai menanjak nih jalannya. Gunung Galunggung sudah di depan mata. Nanti kita akan sampai di atas ya. Ini kita lihat tenaganya terasa ngisi terus nih. Ini jalan sudah menanjak guys, tapi tidak terasa kesulitan. Tanjakannya lumayan panjang, tenaga ada terus, ngisi terus nih. Mantap nih. Tidak seperti biasanya. Biasanya kalau udah tanjakan panjang ini RPM-nya udah mulai turun, kecepatannya turun, lama-lama makin lama makin nggak ada tenaga dan harus menepi sejenak. Begitu sudah tidak terlalu panas, melanjutkan lagi. Biasanya seperti itu. Nah, ini ada yang bernyanyi-nyanyi di belakang ya, ini biar menenangkan diri nih. Nah, kita lihat ini agak datar sedikit, nanti bentar lagi nanjak nih. Kita lihat. Mohon maaf kalau agak goyang-goyang, nih menanjak nih guys. Mungkin nggak terlalu kelihatan tapi ini menanjak nih. Dan jalannya udah mulai berkerikil. Ya, ini bisa mengurangi traksi ini kalau ada kerikil-kerikil begini. Wah, ini jalannya malah ada yang bopeng di sini nih. Waduh, di depan ada yang menjaring uang dari posisi sedang kesulitan tapi ada yang menghambat. Mohon maaf, memang kami tidak bisa mengurangi kecepatan. Oke, kita lanjut. Ya, agak diberi nafas sedikit, diberi ruang untuk datar sedikit, menikung ya. Terus tidak jauh lagi kita juga sudah akan tiba di perhentian terakhir, bukan perhentian pertama ya, di Gunung Galunggung ini. Namanya Shelter Galunggung. Kita akan berhenti dulu di sana sebelum melanjutkan ke base camp. Kita akan mendirikan tenda di sana. Memang tidak sampai sehari, jadi kita hanya tidak sampai bermalam, jadi kita hanya sampai ya malam lah, kita langsung berkemas dan pulang. Kita hanya tujuan utamanya hanya uji coba kemampuan kendaraan ini. Nah, ini nanjak lagi guys.
tenaganya ada terus, kecepatan tidak terganggu. Ini ada lagi yang menjaring, entah untuk apa yang menjaring uang ya di jalan-jalan seperti ini, kurang paham. Mohon kalau ada yang paham dituliskan di komen. Oke, ini nanjak lagi guys, panjang. Kalau panjang seperti ini biasanya makin lama makin pelan, makin lama makin pelan, dan akhirnya harus menepi, menunggu sejenak, menunggu mesin dingin, baru bisa melanjutkan lagi. Ini kali ini tidak ada seperti itu, jalan terus seperti jalan itu datar aja guys, mulus, menanjaknya dengan mulus, jos ya. Nah, jalan berliku-liku dan menanjak. Ini masih terhitung tidak ekstrim ya tanjakannya, tapi panjang karena namanya naik gunung ya, dari perkotaan menuju atas, benar-benar naik gunung ini guys, terus berangsur-angsur naik terus nih guys ya. Kita lihat lagi, ada sedikit turunan, kemudian nanjak lagi ya, tapi tenaganya nggak hilang guys, terus nih kayak di jalan datar aja, tidak berkurang, kecepatan tidak berkurang, RPM tidak berkurang, terus ini padahal ini manjat nih, jalannya seperti memanjat ini ya. Kita lihat berliku. Oke ya, agak datar sedikit ya. Itu di depan sudah ada gerbang pertama kawasan Gunung Galunggung. Nah, kalau kita ke kanan ini ke arah Cipanas ya, air panas, pemandian air panas. Kita ingin ke kiri guys, kita mau ke kawah dan mau ke base camp, mau camping di situ. Nah, ini sangat ekstrim nih guys, ini jalannya nanjak luar biasa. Kita lihat ya jarak kita dengan mobil depan jauh ya. Nah, kita tetap ada tenaga nih guys, curam nih dan berkerikil. Nah, tapi sayangnya kita lihat nih mobil di depan nih kok, waduh, kurang tenaga nih ya, bisa kita dekatin lama-lama. Waduh, ini si RV putih. Wah, dia berhenti, kita juga jadi ikut berhenti nih. Nah, ini berat biasanya, tapi tenang, karena ada alat ini kita tidak ada masalah, meskipun berhenti terus kemudian menanjak ekstrim tetap sanggup. Nah, akhirnya sampai, kita istirahat dulu di shelter Galunggung. Tempatnya nyaman guys, nyaman banget. Kerasan di sini, memang tidak dingin, tapi juga tidak panas, sedang lah. Suhu di sini masih sekitar 20 sampai 24 lah, sejuk, nyaman lah di sini. Ini tempat kafenya ya, ada kafenya di sini. Tuh, ini bangunan kafenya. Nah, di bawah itu tempat duduk-duduk untuk sekedar santap makanan, minuman ringan maupun berat juga ada di sini. Nah, ini di sini waitersnya di sini. Kalau mau pesan makanan di sini, atau langsung duduk di bawah, nanti ada pelayan yang akan datang untuk melayani ya. Nah, di sini ada toilet sebenarnya di sini, tapi toiletnya masih belum layak ya. Kemudian ada toilet di tempat lain juga, tapi masih dalam perbaikan, jadi belum bisa dipakai juga. Sayang itu saja sih, toiletnya kurang memadai. Ya, kita lihat banyak motor-motor ya di sini ya, mobil lebih jarang ya. Untuk naik ke gunung ini mungkin banyak yang tidak pede untuk membawa kendaraan sampai ke atas. Ini
anggota keluarga kami, anak-anak, istri ya. Ini anak yang ketiga nih. Ini liburannya tidak bersamaan dengan yang SMA itu, yang kecil tuh, yang bungsu itu SMA. Dia liburan panjang 2 minggu, tapi yang anak ketiga ini udah kuliah di Bandung, tapi liburannya belum. Dia nggak libur, malah mau ujian nih habis tahun baru. Nah ini guys, tempatnya nyaman ya. Kalau untuk makan di dalam ini, kalau misalnya hujan itu enak di sini. Tapi ini kan cuaca sangat cerah ya. Ini si bungsu siap nulis menu yang mau kita pesan, daftar menunya. Tapi karena habis sarapan kita masih kenyang lah, ya kita ngemil-ngemil aja, minuman anget, ada kopi dan minuman lain, bandrek juga ada. Kemudian makanannya kita lihat ya, kombinasi tradisional dan internasional lah ya. Harganya juga tidak terlalu mahal ya, biasalah, sedang agak mahal sedikit tapi tidak terlalu mahal, masih wajar lah harganya, masih sangat terjangkau. Ini tempat kita makan nanti di sini, di outdoor aja karena kebetulan cuaca sangat cerah, tidak dingin, sejuk, nyaman, tidak panas juga, nyaman di sini. Angin tidak ada angin yang berhembus terlalu kencang ya, sedang aja, sepoi-sepoi. Ideal lah ini untuk outdoor, kegiatan outdoor. Ini makanan kita sudah datang, makanan minuman kita sudah diantar, lumayan cepat, tidak menunggu terlalu lama. Kita juga tidak berlama-lama di sini karena kan kita tujuannya kan mau ke camping di camping ground. Nah ini kita sudah menikmati makanan ringan kita. Nah sebelum berangkat, kita belum melanjutkan perjalanan, kita foto-foto dulu. Ini ibunya istri ya, ibu mertua istri dan anak yang paling kecil SMA ya, biarlah bergaya. Nah ini nyonya ya, gimana, enak ya di sini ya. Cuman kita nggak perlu lama-lama, kita masih harus melanjutkan perjalanan, melanjutkan pendakian, karena tujuan utamanya adalah uji coba kemampuan kendaraan setelah diberi alat khusus ya. Nanti saya sampaikan di ujung video ini ya. Numpang eksis ya guys. Kita mulai penanjakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mobil ini kuat dibawa ke Gunung Galunggung karena medannya menanjak terus dan terus dan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Jangan jalan yang itu Bapak. Menanjak. Ini medannya kiri kanan, tanaman-tanaman hutan. Sudah nanjak, belok terus berikil lagi.
tangga udah nampak ya di sana. Spanduk. Tangga Galunggung. Tangga menuju Gunung Galunggung, kawah Gunung Galunggung. Oh, Pasti kan kuat. ya lihat motornya juga sih ya. Nah, ini tuh lihat dari kejauhan udah tampak tangganya. Sekarang kita akan menuju ke tempat itu kan. Ada yang komen gitu. Lagi terpana semua, lihat pemandangannya indah sekali. Gunung tapi jalan lintas. Jelek. Jawab aja garing. Ini dengan alat ini kita tidak harus menepi. Apa ini? Abu-abunya apa ini? Dilarang berburu dan membawa senjata tajam. Dilarang terus memberikan makanan kepada fauna. Ya, kita masih terus menuju. Jalannya lumayan jelek nih, ada jalannya goreng. Ada beberapa. Ya, ada tanjakan. Ternyata belum panas. Waktu di sana tuh Berarti kalau berhasil tanjak ini Bram nggak dikirimin uang gitu. Jadi dikasih uang. jangan dulu ya, nanti ini pulangnya lihat nih kayak gitu. Ini guys, tuh di tanjakan ini lumayan sebenarnya nanti kalau pulangnya nanti. Aku kan berpikirnya nggak hanya sejalan tapi 2 jalan. Ntar bisa ke sana nggak bisa balik. Kita naik terus nih guys. Nah, tapi ini kan generally naik. Walaupun Iya, ada ini naik ini guys. Naik nih, lihat tuh mobil kita udah bener. udah nyampe nih, udah nyampe nih. Nih lihat nih, Galunggung, oke. Saatnya kita membayar. Ini camping ground. Itu yang tadi tuh. Sabara Jalmi. 8 125. 125. Hafal Pak ya. Enggak usah dihitung. Kali Pak. Satu mobil, Pak. Hafal. 125. 15 per orang parkir kendaraan itu. Siap. Kalau ke bumi perkemahan Bapak mau camping bukan? cuma sampai sore. Siap. Ini mobil perkemahan Pak, pas ada panah biru dimasukin kendaraan. Oh, Bayar lagi nggak? Enggak, kecuali Nginap. tenda itu, Pak. ya. Bawa tenda sendiri sih. Ya. Aku dulu ke kiri ke ngarai Galunggung. Tiket. Ini nih. Tiketnya, Punten. Itu tuh. Nuhun. tiketnya nih harganya berapa tuh harga? Ya. Pertama kayak yang lain kali yang lain. Ini kalau tangga biru ke kiri. Iya, aku dulu ke kiri. Kalau tangga kuning lurus. Ya guys, nih tangga biru, tangga kuning, Curug Cikahuripan. Ke camping gua aku ke atas Nah, kayaknya. kita ke camping aja. Tapi nggak dulu kita nggak di camping ground. Nah kita tuh mau Ini yang ini udah. enggak dulu nggak berhenti di camping ground. Kita mau camping di sini Pantai Biru. Parkir di sini apa parkir di sana? Sana aja, sana banyak. Oh. Kita mau dirikan tenda di sini ya guys. Jauhan di situ ya. Nih, nah, itu tuh banyak Kita udah mau Banyak. musiknya. orang-orang yang bercamping di sini, ya kan? Tuh. Jangan Oke. lupa nanti dibikinin YouTube ya. Oh ini ada. Cowakan. Gratis. Tuh. Cowakan sini aja ya. Hah? Sini aja itu. Itu ada cowakan. Jalan. Jalan. Ya bisa. Oke. Nah, Nah. yuk, kita dirikan. Lubangnya di sini. Kayaknya. Ini tarik. Salah tarik. Jendela. Ini terasnya di sini nih. Terasnya di sini. Itu menghadap jalan. Nah, itu langsung jendela kan ini teras. Ini depan ini. Itu lepas nih. Lepas ini. Sampai. Nantiannya di Nah.
Sekarang tiangnya dimasukin semua. Tiangnya itu dia beli. Biru muda, biru tua. Nah, itu ya. Itu dimasukin. Masukin ke yang oranye-oranye nih, Bang. Ini sama ya? Jangan video terus. Kalau pakai itu potong-potong gitu. Dua lagi. Tuh, foto lagi, Bang. Bisa ambil. Tapi nggak perlu sambung sama dia. Gede gitu kayaknya. Gede gitu kayak tenda ini. Tendanya. Oh, dia pindah. Ini sambungin aja. Kamu lagi videoin ya? Tuh, Papa. Ini kamu jangan lihat dulu. Ini magnet kok. Ini harus nyambung. Oh, patah ya. Ini aja, tegak aja. Ada pohon deh kalau. Enggak ya? Kan yang ujung sana. Ini mah pegang, ini katanya. Aku pegang dulu kali ini. Hain uli. Bener. Ya. Nggak ada sinyal. Ini beberapa lembar gitu. Oh, buat yoga. Ini ada beberapa ya Allah. Biji, 2, kilo, 4, 5 gitu ya. Bijinya kayaknya. Biji mah 2.
foto-foto dulu ya. Itu tadi situasi sesaat setelah tenda baru berhasil berdiri. Ini sebelum tenda berdiri, tidurannya di luar. Nah, ini tendanya udah berdiri. Saya dikasih alas. Bisa berdiri kok di dalam tenda ini. Lumayan besar. Ya. Ini bisa muat 8 orang standarnya. Tapi kalau diisi 10 rasanya masih muat nih. Kalau di dalam 5 orang, di luar 2 dan 3 juga udah 10 kan. Itu ada 3 lapisan ini tenda ini. Lapisan paling dalam, kemudian tengah, kemudian yang lapisan luar, kemudian baru teras. 3 ruangan plus 1 teras. Nah, kita masak-masak lah ya, ala para campers, tapi makannya ala kadarnya. Tentu mie, berbagai macam mie sesuai keyakinan masing-masing, karena selera beda-beda. Ya, kita tinggal dulu tendanya, kita meluncur menuju kawah melalui tangga biru. Kawah ini ada 4 alternatif. Yang pertama tangga kuning, yang tadi dari base camp lurus. Kalau ini tangga biru, kita balik lagi sebentar, kemudian naik nanjak. Ini ada 620 anak tangga kalau yang kuning. Kalau yang biru ini 510. Nah, ini tidak jauh sebenarnya, hanya 1 km, tapi tanjakannya luar biasa nih guys. Nanjak bener. Ini motor aja banyak yang istirahat di tengah jalan ini, apalagi mobil ini. Nah, ini mobil ini dengan gagahnya nanjak nih guys, nih parah nih. Tuh, tidak ada loyo-loyonya. Tuh, jadi kita lihat banyak yang istirahat ya, motor juga di tengah. Mobil sih kayaknya udah mulai jarang yang kesini, nggak berani guys. Ini nanjaknya lumayan nih, ekstrim nih guys. Udah gitu berkerikil lagi, bisa kehilangan traksi nih. Dari cengkeram ban di jalan kan hilang kalau ada kerikil-kerikil. Itu kita lihat nih ada motor-motor yang istirahat di situ, karena memang tanjakannya ekstrim dan lumayan panjang. Tuh, motor pun mesti istirahat dulu di sini. Nah, kita tetap tancap nih, kerikil nih guys jalannya nih. Bisa slip nih kalau powernya kurang, bisa slip. Nah, akhirnya tiba nih guys di parkiran paling atas untuk mobil di Gunung Galunggung ini. Alhamdulillah. Ya, sekarang terbukti ya guys, Serena C26 yang bertransmisi CVT ini ternyata mampu loh mendaki Gunung Galunggung ini sampai perhentian tertinggi di lereng kawah ini. Luar biasa guys, belum pernah terjadi sebelumnya ini, belum pernah kami alami dengan menggunakan Serena ini. Ya, ini Gunung Galunggung, cakep ya suasananya. Mulai tertutup awan ya, jadi tadinya cerah, sekarang sudah agak mulai banyak awan, jadi pemandangan tidak terlalu terlihat semua ya, pemandangan ke bawah tertutup oleh awan. Nah, kita mau naik nih guys, karena nenek tidak kuat naik melalui tangga, ya istirahat dulu. Mau naik ojek takut, jadi nenek menunggu di bawah. Ini melalui tangga biru, ini ada 510 anak tangga. Ini kalau kita hitung sama dengan naik 26 lantai nih guys, tanpa lift loh ya. Tuh ujung tangganya aja nggak kelihatan loh.
si bungsu ini topi ayahnya diambil ini. Waduh, tuh mau naik ojek ya, nggak boleh lah ya. Ini kan justru sebagai ajang untuk membuktikan diri ini kuat nggak fisiknya, mentalnya juga. Nah, melatih mental itu topinya dipakai itu. Waduh. Udah ayahnya rambutnya tipis, jadi kedinginan nih. Makin ke atas kan makin dingin ini. Ini suhu sekitar 20 derajat Celcius lah di sini. Belum terlalu dingin, masih bisa lah meskipun tanpa menggunakan jaket juga di sini. Tuh. Naik terus ya. Ayo Bu, naik terus ya. Baru sampai pos pertama udah nggak kuat itu. Nah, pertama itu, waduh, terlalu berat nih badannya nih. Ya. Itu ada beberapa tempat untuk istirahat di sana ya, dibagi 6 kalau nggak salah ya. 6 tempat istirahat, kita berhenti tiap tempat istirahat ya. Ini topinya udah dibalikin ini, alhamdulillah lah. Itu ke bawah tutup awan ya, ini udah di atas awan kita nih ya. Tuh lihat tuh, topinya udah dilepas, kasih ke ayahnya, rambutnya ditumpuk ke atas biar nggak kedinginan. Tuh lihat, di bawah itu kawah guys, kita di atasnya kawah. Ini udah paling tinggi ya di sini nih. Nah, ini ada prasasti peresmiannya, untuk fasilitas di sini. Dikasih pagar biar menjaga keamanan. Itu kita lihat kawahnya hijau ya, berarti aman ya. Kalau warnanya udah mulai lain gitu, bukan hijau, misalnya coklat atau apa ya, mulai putih dulu atau bagaimana, itu kita harus waspada, berarti akan ada gejala erupsi. Itu masih hijau berarti masih aman lah ya. Kita lihat agak sedikit mendung ya, tapi mudah-mudahan tidak hujan ini, karena kita posisi di atas banget, nggak bawa jas hujan, nggak bawa payung, tapi kelihatan mulai mendung. Ini ada yang jualan guys. Nah, ada warung-warung sederhana, ada mie instan, snack, keripik, kacang, minuman dingin. Ada suara azan loh. Di sini nggak ada masjid, mungkin di bawah atau di mana ini. Suara terdengar jelas, seperti ada di sini masjidnya. Nah, kita naik lagi ke puncak. Nah, naik sedikit. Sepertinya di sini juga pernah ada yang mendirikan tenda daerah sini mungkin ya, tapi kayaknya berbahaya deh kalau di sini, anginnya itu. Kalau malam mungkin dingin sekali kalau di sini mungkin. Ya, coba nanjak lah, itu kawahnya makin kelihatan dari atas tuh, hijau ya. Tuh kelihatan mendung ya. Takutnya ada petir aja nih. Kita lagi di atas gini ada petir, tapi biasanya petir kan di bawah ya. Kalau di atas gini nggak tahu nih. Ya mudah-mudahan nggak kena lah ya. Mendungnya juga lumayan ini, tapi kayaknya nggak hujan. Kalau lihat ramalan cuaca tadi, hari ini tidak ada hujan. Ya, ini foto kami sebelum turun, kita berfoto-foto dulu. Kami dengan 4 anak nih. Yang memfoto adalah adik ipar, adiknya istri ya, omnya anak-anak. Kan perjalanan ke pemandian air panas. Jadi tadi setelah turun, kita kemas-kemas, kita packing tenda. Udah malam ya, packing tenda, kemas-kemas, terus kita lanjutkan pengen mandi air panas di bawah ya, di gerbang pertama dari area Gunung Galunggung. Tadi kan ada gerbang pertama yang tanjakannya ekstrim tadi ya, yang ada CRV putih yang memelan dan menghambat laju kendaraan tadi. Nah, di situ dekat situ keluar
gate pertama, kemudian belok kiri. Jadi ya setelah, kalau dari atas itu setelah shelter ya, shelter gate yang awal itu bukan gate yang bayar ya, gate yang awal itu, terus kemudian belok kiri langsung. Nah di situ udah ada area pemandian air panas, ada beberapa spot sih, cuman yang kita kunjungi yang spot yang pertama, yang awal. Kita coba yang sebelahnya lagi ternyata cukup jauh guys, kasihan nenek, kasihan kalau jalannya terlalu jauh. Kita di sini aja yang dekat di sini, itu pun lumayan mandi air panas. Cuma nggak semuanya ikut mandi ya, karena ya nggak siap lah, nggak ada persiapan ganti atau apa gitu. Oke guys, karena ini makin malam nggak kelihatan, jadi mungkin untuk videonya tidak bisa dilanjutkan ya. Itu coba lihat sini lah ya, pemandiannya lumayan ya. Sayangnya tidak ada locker ya, jadi orang kalau kesini mesti nggak bisa sendirian karena nggak ada dititipin kan. Kalau ada locker kan Ini yang 20 ribuan satu orang. Kalau ini namanya apa? Kolam terap ini yang dikelola Perhutani. Yang satunya? Oh sama Perhutani juga. Oh ya. Berendam ya. Enggak. Ayo jalan aja dulu. Seperti kolam renang sih, tapi airnya hangat. Ayo survei dulu. Harus ada yang jaga garang gitu. Semua? Ya Kita ikut aja. sendirian atau semuanya berenang atau berendam, repot, nggak ada yang dititipin, bisa hilang ya, HP, dompet, hilang. Yang ini Ini ada kolam titipkan ya, rendam juga. locker, nanti kuncinya bisa ditaruh di pergelangan tangan seperti itu. Ini bisa dimasukkan. Ini alat yang dimaksud Nine Drive ya. Sini membypass aja. Ini settingannya ada beberapa. Ini normal, ini sport, dari mulai 11 sampai 19. Nah, enak di sini kalau untuk dalam kota gitu, enak nih tarikan kalau mau nyalip enak. Nah kalau di luar kota banyak tanjakan, pakai ini 21 sampai 29. Kemarin saya waktu di Galunggung itu di 26. Nah kemudian ini yang untuk lebih perlu tenaga lagi di sini. Nah, 31 sampai 39. Nah, rekomendasi di sinilah. Nah, terus kemudian ini mode ekonomi, ini agak lemot nih. Lemot. Kalau yang agak biasa di sini ini makin lemot. Kalau makin sini makin lemot. Nah, ini mode normal seperti tidak pakai alat ini. Ini namanya piggyback remap, piggyback remap atau Nine Drive mereknya ya. Gitu. Oke. Atau apa namanya? Controller, apa namanya? Throttle controller. Jadi menormalkan kembali settingan pabrik, dibikin lebih sesuai dengan karakter jalan dan dan kebutuhan mobil, kebutuhan pengemudi. Oke, alat ini disebut juga dengan piggyback remapper atau throttle controller remapper. Jadi fungsinya memetakan ulang sistem kontrol pedal gas kita itu agar sesuai dengan karakter kita atau karakter jalan. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol